Di video kali ini aku akan ngebahas movie atau series apa aja yang aku tonton di bulan Januari yang lalu dan yang mana yang harus masuk ke watchlist kalian. Hey guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Ini merupakan seri terbaru di Spinach TV yang bakal aku adain setiap bulan. Semoga aja berjalan dengan lancar gitu ya. Di movie picks ini aku akan ngebahas kayak film-film apa aja yang aku tonton di bulan tersebut dan yang mana yang aku rekomendasi ke kalian gitu. Kita langsung yang pertama aja. Jadi di tanggal berapa ya? Aku lupa sih tanggalnya berapa, teman-teman. Di bulan Januari yang lalu, film yang pertama aku tonton itu adalah anime Blue Period. Jadi Blue Period ini bercerita tentang Yato Yaguchi, anak kelas 2 SMA yang bandel tapi pintar. Mau dibilang bandel enggak juga sih, karena dia ini bergaulnya itu sama anak-anak yang bandel gitu. Meskipun dari penampilan luar Yato Yaguchi ini kayak kelihatannya easy going, santai gitu kan, tapi sebenarnya setelah pulang dari sekolah dan berteman sama teman-temannya yang bandel itu, dia bakalan belajar mati-matian biar prestasinya tetap bagus. Yaguchi sendiri nggak tahu passionnya ini apa, sampai suatu hari ketika dia jalan-jalan gitu di kota, dia kayak ngelihat pemandangan yang gak bisa digambarkan melalui kata-kata. Kayak feelingnya itu aneh, gak bisa mau dijelaskan gimana gitu kan. Dan berawal dari sana, di saat ada pelajaran kesenian, dia coba tuangin perasaan itu ke dalam lukisan dia. Dan ternyata hasilnya lukisan ini ada yang puji gitu lukisan dia. Yaguchi kayak ngerasa seneng banget lukisan aku dipuji gitu. Dan mulai dari situ juga dia kayak ngerasa senang sama art, senang sama ngelukis-ngelukis, kayak menemukan passion dia di situ sampai akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke universitas kesenian jalur prestasi, dimana itu sulit banget karena ada banyak tantangan dan juga ada banyak pesaing untuk masuk ke universitas ini lewat jalur prestasi. Anime ini aku kelarin dalam 2 hari ya. Sebenarnya episodenya ini nggak panjang ya teman-teman, kalau nggak salah ada 12 episode. Ya benar, dia ini ada 12 episode aku tonton di Netflix ya. Jadi 2 hari 12 episode kayaknya sih biasanya bisa aku kelarin dalam 1 hari gitu kan. Cuman untuk Blue Period ini aku harus butuh 2 hari. Alasan aku nonton Blue Period ini karena pas aku nonton trailernya aku lumayan tertarik, kayak keren, bagus gitu. Dan saat aku nonton jujur aja agak membosankan. Bisa dibilang ini anime serius banget dan bahkan ada yang kayak suram gitu di beberapa episode terakhir. Kita kayak dibawa jalan aja gitu sama animenya, sama sekali nggak ada rasa kayak penasaran, kayak mau nebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Nggak ada feeling kayak gitu muncul di aku. Dan mungkin yang menjadi penyebab aku nonton terus-terusan adalah feeling aku yang ingin kayak menunggu kapan serunya ini muncul, yang tidak kunjung muncul sebenarnya. Bahkan menurut aku cerita karakter sampingan si crossdresser itu namanya siapa? Ayukawa ya kalau nggak salah. Ya, Ayukawa ini side karakternya ceritanya lebih menarik dari sisi passion dia, dari sisi cara dia mengejar cita-cita, bahkan keluarga. Side karakternya lebih menarik gitu loh dibandingkan karakter utama kita sendiri. So yeah, that's it Blue Period. Kalau mau dikasih nilai, aku kasih 4 dari 10. Anime yang terlalu serius, aku lebih suka kalau ada yang kayak elemen bercandaannya, yang elemen lucu, jangan terlalu serius-serius amat, jatuhnya jadi ngebosenin gitu. Untuk series berikutnya adalah Once Upon a Time in Lingqian Mountain. Ini tuh aku tonton di Netflix juga. Jumlah episodenya itu ada 37 dan satu episode itu kira-kira 40-an menit dan aku kelarin dalam 2-3 hari teman-teman. Lingqian Mountain ini bercerita tentang dunia martial art, seni bela diri ya. Ya, jadi di dalam dunia ini tuh kayak ada 5 sekte paling besar yang menghasilkan orang-orang yang jago gitu, orang-orang yang jago sama martial art.
Dan kita akan mengikuti cerita si Wang Lu, karakter utama kita, di mana dia join ke salah satu sekte yang besar itu, Spirit Blade ya. Jadi untuk masuk ke sekte ini tuh kayak ada tesnya gitu loh, dan tesnya menurut aku menarik banget. Aku nggak bisa ceritain lebih banyak sih soal cerita dan ini karena aku takut bakal kena spoiler kalian. Jadi aku akan ceritain aja gimana perasaan aku ketika aku nonton series ini. Menurut aku pribadi ini adalah series yang paling menyenangkan yang aku tonton bulan lalu. Di awal itu aku kira ini bakalan jadi kayak pure komedi gitu, tapi ternyata pas aku tonton lah kok seru-seru lucu. Di awal nonton itu kita mungkin kayak ngerasa cringe gitu karena kayak agak lebay karena dia ini kan romcom ya, meskipun romansnya cuma bumbu doang sih, kayak pure komedi gitu lah. Jadi kayak ada agak adegan yang kayak lebay, tapi pas kita lanjut tonton mungkin sekitar 2-3 episode mulai kebiasa dan malahan kita jadi kayak seneng gitu karena setiap episode itu sukses bikin aku ketawa terus. Dan lagi di sini tuh kayak ada parodinya, bahkan ada kayak parodi Naruto Sasuke, itu kayak lucu banget parah. Ini juga ada cerita utamanya, jadi seru. Gimana cara si Wang Lu mengatasi kekurangannya, gimana cara dia ngembangin skillnya. Dan seperti yang aku sebutkan sebelumnya, untuk romance itu hanya seperti bumbu doang, sedikit aja unsur romansnya. Yang menurut aku poin utama lucu itu adalah karena si karakter utama ini sadar kalau dia itu karakter utama. Jadi ada kayak beberapa scene kalau si karakter utama si Wang Lu ini kayak membatin, gak mungkin ini terjadi, kan aku karakter utamanya. Kayak lucu aja gitu loh. Dia kayak punya ikonik, punya kebiasaan gitu kayak nyisir rambutnya, ngerasa sendiri tuh ganteng. Tapi lucu banget sih, lucu. Oh ya, tambahan lagi, karakternya unik banget teman-teman. Pemilihannya kayak ada campuran Eropa atau Barat gitu sama Chinese. Jadi kayak aktor ini unik banget gitu loh wajahnya, kayak ada campuran gitu. Villainnya ini kok wajahnya kayak Barat gitu. Terus kita ngelihat bapak ini lagi, kok kayak Barat juga, kayak unik sih. Kalau soal rating, aku bakal kasih 9 dari 10. Kenapa nggak perfect? Karena menurut aku di bagian endingnya itu kurang memuaskan. Kayak kerasa gantung gitu. Pas lagi kayak puncak serunya itu malah habis. Aduh. Tapi recommended sih buat kalian yang misalkan mau kayak cari tontonan yang lucu tapi ada seriusnya juga. Ini recommended banget. Actionnya bagus, jokesnya bagus, cerita utamanya oke. Cuman sayang sekali endingnya seperti itu. Harus ada season 2. Harus. Next adalah series juga, kali ini anime, yaitu Komi Can't Communicate. Nah ini aku tontonnya itu di Netflix dan jumlah episodenya itu 12 teman-teman. Wah pendek banget ya. Ini aku ikutin sebenarnya per minggu ya, karena dia rilisnya 1 minggu 1 episode teman-teman, dan aku betah aja nungguin gitu. Ini tuh bercerita tentang Komi, cewek cantik yang nggak cuma pinter dalam pelajaran, dia juga pinter dalam olahraga. Intinya dia ini cewek yang perfect banget, cuman punya kekurangan yaitu dia terlalu pemalu sampai nggak bisa ngobrol sama orang lain secara langsung. Nah, yang mengetahui kekurangannya ini adalah temen sebangkunya, Tadano ya. Dia ini karakter yang super biasa aja. Jadi yang satu perfect, yang satu biasa aja. Dan ketika Tadano mengetahui hal tersebut, dia jadi kayak ingin ngebantu Komi gitu. Dengan cara mewujudkan impian Komi, yaitu memiliki 100 teman. Nah, Tadano menjadi teman pertama dia. Ini tuh anime romcom slice of life yang kocak abis teman-teman. Selain itu dia juga punya animasi yang menurut aku top banget, bagus banget animasinya, entah dari warna, entah dari animasi, pokoknya kayak anime bagus gitu, yang bikin kita betah ngeliat cerita dari si Komi sama Tadano ini. Kalau untuk rating aku bakal kasih 7 dari 10. Menurut aku sih ceritanya biasa aja, cuman yang bikin wah itu adalah animasinya. Tapi ini rekomen buat kalian yang misalkan lagi nyari tontonan ringan, mungkin
bisa juga untuk nemenin makan siang kalian, karena pas aku nonton ini aku sambilan makan siang gitu. Ada nggak sih yang sama kayak aku sambil nonton sambil makan? Jadi ini bisa masukin ke watchlist kalian kalau misalkan kalian lagi butuh anime yang seperti ini. Terus yang terakhir, nilai plus yang paling tinggi menurut aku untuk anime ini adalah dari animasinya top banget. Jadi itu adalah anime dan juga series yang aku tonton di bulan Januari yang lalu. Sebenarnya ada juga beberapa film yang aku nggak include ke sini, cuman karena nggak habis aku tonton atau karena aku nggak mau lanjutin lagi, jadi aku nggak masukin ke list ini. So, di antara 3 ini teman-teman, yang mana yang sudah kalian tonton dan gimana pendapat kalian mengenai film tersebut? Kalau udah tonton, boleh komen di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Yang belum tonton, boleh masukin ke watchlist kalian juga ya. Once Upon a Time in Lingqian Mountain and Komi Cannot Communicate. Yang paling super recommended menurut aku adalah Once Upon a Time in Lingqian Mountain. Dan aku sangat menantikan season keduanya. Kalau nggak salah, Once Upon a Time in Lingqian Mountain ini itu dari light novel. Tapi aku malas banget ngebaca gitu ya. Kalau misalkan kayak digital gitu, aku lebih prefer ada buku. Jadi aku lagi cari fisiknya gitu. Cuma masih belum ketemu teman-teman. Aku jadi curhat ya. Oke, video kali ini sampai di sini teman-teman. I hope you guys enjoy this video, and if you do, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys have already. And I'll see you guys on the next series or video. Thank you for watching. Bye bye. Hey you guys, it's Miss Spinach from Spinach TV and welcome back to Spinach TV. Gimana intro aku ya? Ulang.